I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal tentang perkembangan Islam di masa modern ya. Kalau di buku saya ini adalah unit 11 ya. Kalau di buku kalian mungkin ada yang unit 10, ada yang unit 9 atau yang lainnya. Yang penting judulnya adalah perkembangan Islam di masa modern. Yang pertama, menurut ahli sejarah Muslim, dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang adalah periode titik-titik dalam perkembangan Islam. A. Klasik, B. Pertengahan, C. Kemunduran, D. Modern, E. Kejumudan. Jawabannya adalah masa modern ya, teman-teman, periode modern. Kemudian nomor 2. Salah satu tujuan pembaharuan dalam pemikiran Islam adalah A. Memajukan ilmu pengetahuan, B. Memajukan teknologi, C. Memurnikan akidah, D. Memajukan pengajaran, E. Memajukan kebudayaan. Jadi jawabannya adalah memurnikan akidah ya teman-teman. Kenapa? Karena di setiap generasi pasti yang menyimpang itu akidah ya. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, itu akidah yang sering melenceng. Makanya harus dikembalikan, selalu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Gerakan pemikiran Islam yang dibentuk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah titik-titik. A. Sunni, B. Syiah, C. Muhammadiyah, D. Wahabiyah, E. NU. Kalau di sini kita lihat Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahhab, ada Wahabnya jadi Wahabiyah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 4. Pada tahun 1912 Masehi muncullah seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari organisasi Islam yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Siapakah beliau? A. Kiai Haji Agus Salim, B. Kiai Haji Asyurkoti, C. Kiai Haji A. Hasan, D. Kiai Haji Hashim Asy'ari, E. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah. Nomor 5. Pembangunan masjid dan madrasah selain memiliki arsitektur dan seni yang indah juga menjadi media A. Ekonomi, B. Dakwah, C. Sosial, D. Politik, E. Militer. Ya, untuk menjadi media dakwah ya teman-teman. Nomor 6. Jamaluddin Al-Afghani. Wah, ini kurang N ya teman-teman. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu Islam yang menyebarkan slogan pan-islamisme. Ia berasal dari negara titik-titik. A. Pakistan, B. Afghanistan, C. Turki, D. India, E. Palestina. Nah, kalau kita lihat di sini Al-Afghani berarti berasal dari Afghanistan. Ya, berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 7. Di antara faktor yang melatar belakangi bangkitnya umat Islam pada abad ke-18 adalah A. Tidak adanya misi Islam, B. Benturan antar kekuatan Barat dan kekuatan Islam, C. Kekuatan Islam yang semakin meningkat, D. Kekuatan Eropa yang sudah mulai melemah, E. Lemahnya umat Islam dalam beribadah. Jadi faktor yang melatar belakangi bangkitnya umat Islam adalah
kekuatan Islam yang semakin meningkat. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 8. Cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Hal ini secara jelas dikemukakan oleh, ini pendapat dari tokoh pembaharu Islam ya. A. At-Tahtawi, B. Rashid Ridha, C. Sayyid Ahmad Khan, D. Muhammad Ali Pasha, E. Jamaluddin Al-Afghani. Jadi teman-teman, pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Untuk mengubah pola pikir ya, ini diungkapkan oleh Sayyid Ahmad Khan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. Muhammad Iqbal adalah tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara A. Pakistan, B. Afghanistan, C. India, D. Turki, E. Arab Saudi. Ya, Muhammad Iqbal itu berasal dari India ya teman-teman. Ini berarti jawabannya adalah C ya. Ini ada di buku paket ya, teman-teman bisa lihat. Nomor 10. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan intelektual. Gagasan ini dimunculkan oleh titik-titik. A. At-Tahtawi, B. Rashid Ridha, C. Syekh Waliullah, D. Muhammad Ali Pasha, E. Jamaluddin Al-Afghani. Jadi jawabannya adalah gagasan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Silahkan diingat-ingat ya. Nomor 11. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Hal ini secara jelas dikemukakan oleh A. At-Tahtawi, B. Rashid Ridha, C. Syekh Waliullah, D. Muhammad Abduh, E. Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kalau yang namanya ijtihad biasanya pada tahun itu selalu digaungkan oleh Muhammad Abduh. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Ini memang sistemnya bukan analisis, ini sepertinya ini adalah hafalan. Jadi kita harus menghafal dari buku ya teman-teman. Kemudian nomor 12. Sayyid Ahmad Khan adalah tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara A. Pakistan, B. Afghanistan, C. India, D. Turki, E. Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat Sayyid Ahmad Khan ya, biasanya yang ada Khan ini misalkan Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, itu biasanya dari India ya. Jadi jawabannya adalah C teman-teman. Muhammad Ali Pasha adalah tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara A. Pakistan, B. Mesir, C. India, D. Turki, E. Arab Saudi. Nah, kalau Muhammad Ali Pasha ini berasal dari Mesir ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14. Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara A. Pakistan, B. Afghanistan, C. India, D. Mesir, E. Arab Saudi. Muhammad Abduh ini perlu diingat sama ya seperti Muhammad Ali Pasha, ini berasal dari Mesir. Jadi jawabannya adalah D teman-teman. Yang terakhir adalah nomor 15. Nami Kemal adalah tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara A. Pakistan, B. Afghanistan, C. India, D. Turki, E. Arab Saudi. Nah, kalau ada kata-kata Kemal ini biasanya dari Turki ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Ya, berikut teman-teman latihan soal ya.
dari unit 11 perkembangan Islam pada masa modern ya. Silahkan bisa ditonton video yang lain di latihan soal di bab-bab yang lainnya, saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau file ini ya, bisa mengunduhnya di link yang dicantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.